Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal Rizdianto from UIN Salatiga. Now I'd like to deliver material entitled Immediate Constituent Analysis. In bahasa Indonesia we may say analisis bagian langsung. Analisis bagian dari kalimat lingual unit secara langsung. IC analysis Kiahi. Apa itu IC analysis? IC analysis merupakan typically analitik bersifat analitik dan dikembangkan untuk mengerjakan prosedur penemuan yang bersifat ilmiah untuk menemukan unit dasar dari linguistik atau konstituen konstituen bagian kalimat atau lingual unit. The principle underlying theory is to cut a sentence into smaller parts till the smallest unit or the constituent the morpheme is reached. Jadi prinsip dasarnya adalah memotong kalimat menjadi bagian-bagian kecil, menjadi bagian yang terkecil, yaitu namanya morfem. Apa itu morfem? Bisa dilihat di mata kuliah morfologi di video atau di materi PPT dan e-book saya. The maksud of IC analysis, tujuan dari adanya IC analysis adalah bagaimana menganalisa, membagi-bagi ujaran atau kalimat menjadi unit lingual, menjadi unit-unit terkecil yang bersifat independen. The ultimate constituent are the smallest meaningful unit, to which any given construction can be broken down, consisting of a morpheme at the morphological level and word at the syntactic level. Jadi kalau untuk morfologi yang terkecil namanya morfeme, tapi kalau kalimat itu sintaktik. Tadi yang definisi yang saya sampaikan itu morfeme itu masih IC analisis dalam morfologi. Jadi ini saya jelaskan adalah IC analisis dalam sintaks. Nah, kalau morfologi kan seperti ini. The word independently, the root is depend. Depend itu verb, tergantung. Dependent itu bersifat tergantung. Jadi ini adjektif, itu adalah sufiksnya ent. Nah, dikasih prefix in. Jadi independent. Dependent itu bergantung, bersifat bergantung. Jadi tidak tergantung. Itu sama-sama masih di adjektif. Nah, dikasih ly jadi adverb. Kemudian unsystematically, dari kata system itu kata benda, systematic itu adjektif, unsystematic dinegasikan, dikasih itu tetap adjektif, dikasih all jadi unsystematical itu tetap adjektif. Unsystematic dikasih ly itu jadinya adverb. Jadi ketika sistem itu kata benda menjadi systematic itu adjektif, unsystematical dikasih unsystematic itu adalah tetap adjektif, jadi negatif unsystematical dikasih l itu adalah adjektif, dikasih ly jadi adverb. Ini masih di tataran morfologi atau morfem. This term was introduced by Bloomfield. Istilah ini dikenalkan oleh Bloomfield, who illustrated how it was possible to take a sentence. He chose Poor John ran away, and split it up into two immediate constituents, Poor John as noun phrase and run away as verb phrase. This being in turn analyzable into further constituent, Poor John and run away. Jadi kalau kita membaca ini mesti ada grouping and classifying. Poor John ran away. Tidak mungkin Poor John run away. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita sudah punya semacam secara di bawah sadar itu, ini noun phrase, ini verb phrase. Poor John ran away. Bukan Poor John run away. In other words, a sentence is seen not as a sequence or a string of elements. Jadi kalimat itu bukan sekedar urutan atau rangkaian unsur, Poor John ran away, but as being made up of layers of constituent. Jadi ada lapisan konstituen atau bagian-bagian. Each cutting point pada titik pemotongannya itu, titik mematahkan atau memotong-motong kalimat, or node
in the diagram being given or identifying label. Ada label-labelnya. Akan jelas dengan tree diagram berikut ini. Poor John lost his watch. Ya, Poor John lost his watch. Nah, kita tidak mungkin membacanya Poor John lost his watch, nggak bisa, ya. Atau Poor John lost his watch, nggak bisa begitu, ya. Jadi Poor John itu non phrase, ya. Poor John belong to non phrase, his watch belong to non phrase. Both of them are non phrase, ya. Both of them are non phrase, and lost is verb, ya. So that we may create or we conduct grouping classifying by doing this. Poor John lost his watch, ya. John yang malang kehilangan jamnya, ya. Gitu. Jadi bukan poor John lost his, bukan, ya. Ya. Jadi bacanya tetap poor John and then lost his watch, ya. Karena verba lebih dekat kepada direct object, ya. John yang malang kehilangan apa? Kehilangan jamnya, ya. Kehilangan jam itu satu kesatuan sebagai verb phrase, yang kiri adalah non phrase, ya. Nah, colorless green ideas sleep furiously, ya. Sleep furiously. Colorless green ideas sleep furiously. Nah, ini bacanya tetap colorless green ideas sleep furiously. Ini yang tidak kelihatan karena ada layar saya. Belakangnya adalah furious. Fast and furious, ya. Di Kung Fu Panda ada furious 5, ya. Itu artinya yang keren, ya. Keren. Yang 5 yang keren, furious 5. Kalau di sini adalah artinya marah, ya. Colorless green ideas sleep furiously. Gagasan hijau yang kurang berwarna itu tidur dengan marah, ya. Ini contoh dari Chomsky, contoh yang terkenal bahwa kalimat walaupun grammatically correct tetapi kalau tidak ada maknanya it is meaningless atau nonsensical, itu it is useless, ya. Colorless green ideas sleep furiously. Tapi secara gramatikal kita melihat cara membacanya adalah colorless green ideas sleep furiously, ya. Gitu. Jadi cara membacanya itu menunjukkan grouping classifying, ya. Oke, nice dogs like cats, ya. Ini juga cara membacanya. Nice dogs sebagai noun phrase, like cats itu verb phrase, ya. Cats itu noun, walaupun satu kata ini termasuk noun phrase, ya. Noun phrase dekat dengan verbnya jadi verb phrase, ya. Jadi bacanya nice dogs sebagai noun phrase, like cats, gitu, ya. Bukan nice dog like cats, bukan. Tapi nice dog like. And like di sini artinya adalah menyukai, ya. Anjing yang baik menyukai kucing. Bukan seperti nice dog are, harusnya ada are dan like, ya. Seperti do you like monkey dan are you like monkey. Kalau do you like monkey, apakah kamu suka dengan monyet? Kalau are you like monkey, berarti apa kamu seperti monyet, ya. Jadi kata like di sini artinya suka, bukan seperti, ya. Nice dogs like cat, ya. Cats. How is the work of IC analysis? At first, at the initial emphasis, it is done pure segmentation by simply dividing the sentence into its constituent segment parts or onderdeel, dalam bahasa Belanda itu onderdeel, bagian, ya. Without knowing what these elements were at first, ya. Mungkin awal-awal masih bingung, ini apa, ini part of speech-nya. Intinya, satu kalimat dibelah dua jadi noun phrase dan verb phrase. Nah, sampai ketemu, ya, smallest unitnya morpheme. Oke, berikutnya lihat. John ran away, ya. John ran away. Mana yang lebih dekat, ya? John run away atau John run dan away, ya. Jadi run away itu melarikan diri. John melarikan diri. John run away, ya. Jadi yang pas itu adalah John kemudian run plus run away. Bukan John run plus away, bukan, ya. Jadi seperti itu, ya. Dan berikutnya ada regularity of substitutability, ya. Regularity itu keteraturan dalam kemungkinan diganti-ganti, ya. Misalnya John run away itu ada kalimat lain Mary likes potatoes, ya. John, Mary itu satu, both of them John and Mary belongs to noun phrase. Run and likes belong to verb, ya. Verb phrase, ya. Away potatoes, away is adverb, potatoes belong to
noun ya. Tapi ini sub interchangeable or substitutable ya. John likes potatoes, Mary run away ya. John run away, Johnnya diganti Mary bisa. Kemudian likes potatoes, Mary diganti John, itu bisa ya. Tetapi ada yang tidak mungkin. Misalnya Mary likes away, John ran potatoes. Ya, ada tanda asterik itu unacceptable ya. Mary likes away, John ran potatoes. Itu tidak bisa masuk dari segi arti ya. Karena apa? Away itu menjelaskan run. Jadi adverb menjelaskan verb, sedangkan likes itu membutuhkan direct object. Jadi tidak bisa Mary likes away dan John ran potatoes. Jadi ada namanya regularity-nya gitu loh. Jadi kalau adverb menerangkan verba, walaupun likes itu verba, tapi likes itu membutuhkan objek, membutuhkan kata benda, bukan membutuhkan adverb dalam kasus ini ya gitu. Jadi memang tetap ada grammatical construction dan juga dari segi makna keumumannya seperti apa, regularity-nya ya, arbitrariness-nya seperti apa. Oke. Nah, terakhir saya berikan exercise ya, coba dibuat latihan sendiri. Claudia sat on a stool ya. Claudia sat on a stool. His energy amazed me. John lost his pants. John saw his mother. My brother won the lottery. Ya. Nah, dari sini kan cara bacanya sudah ketahuan kan. Claudia itu non-phrase, his energy itu non-phrase, John non-phrase, John non-phrase, my brother non-phrase. Walaupun hanya satu kata, John itu masuknya non-phrase ya. Jadi ada beda pendapat kalau frasa itu harus lebih dari satu kata. Tapi menurut linguis yang lain boleh, walaupun hanya satu kata itu boleh sebagai non-phrase. Jadi Claudia sat on a stool ya. Sat on a stool adalah verb phrase. Di dalam verb phrase itu ada on a stool, on itu preposition. Jadi prepositional phrase, PP ya. Prepositional phrase. Nah, a stool itu adalah noun phrase. A-nya adalah artikel, stool-nya adalah noun. Kemudian his energy amazed me. His energy adalah noun phrase, his adalah pronoun, energy adalah noun. Amaze me, amaze itu kata kerja ya, kata kerja. Me-nya adalah pronoun ya, itu adalah verb phrase. John lost his pen. John itu noun phrase, lost his pen. Lost itu verba, his pants adalah noun phrase, his adalah pronoun, possessive pronoun ya, pants itu noun ya. John saw his mother. Ya, saw itu verb, his mother adalah noun phrase. His adalah pronoun, mother adalah noun. Ya. My brother won the lottery. Ya, my brother noun phrase, won itu verb, the lottery adalah noun phrase. Nah, bacanya mesti my brother won the lottery. Ya, gitu bacanya. Bukan my brother won the lottery, bukan. Tapi my brother won the lottery. Jadi verbanya dekat dengan objeknya. Won the lottery. Nah, gitu ya. Oke. I think it's enough for short explanation, short elaboration dealing with IC analysis. I hope I will see you again in the class so that I can give you more exercise and we can play together of how to analyze and how to implement IC analysis on real practice. And I will tell you about the functional linguistic modern. So IC analysis belong to traditional one. So I will give you comparison between the traditional and the modern one, the functional systemic linguistic, yeah, systemic functional linguistic. Okay, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak www.pakfaisal.com.